Yang jadi masalah adalah banyak orang nggak sadar bahwa badan kita itu juga punya batas. Nah, inilah sekarang penyakit atau kondisi kenapa banyak orang sakit-sakitan adalah ketika petugasnya keletihan, bahkan dia nggak bisa lagi mengerjakan pekerjaan dia sebagai petugas. Ya, nah penyakit ini ya mungkin kalau kita sering dengar namanya ya diabetes, tapi diabetes itu bukan cuma sekedar gula darahnya tinggi, bukan. Tapi petugasnya udah nggak bisa kerja. Bahasanya sekarang adalah insulin resisten. Kayak antibiotik tuh, nggak bisa lagi dipakai untuk ketemu dengan bakteri, virus gitu-gitu lah. Itu resisten. Bagaimana caranya supaya si insulin atau petugas ini dia mulai ada tenaga lagi untuk mengelola mengelola gula darah atau penumpang tadi itu ya diistirahatkan. Dengan cara apa? Penumpang stop, kereta stop, itulah puasa. Jadi kenapa sekarang puasa itu atau mengurangi makan itu menjadi salah satu cara yang paling efektif dan murah bahkan gratis untuk mengatasi penyakit akibat insulin resisten. Kalau Anda tanya apakah insulin resisten ini hubungannya cuma sama diabetes, tidak. Tapi ke penyakit-penyakit seperti tiroid, darah tinggi, semua nanti hubungannya sama ini. Dari mulai ke adrenal fatigue. Adrenal fatigue itu apa? Letih, habis makan letih, habis makan letih, harus kan makan, berenergi kan? Tapi habis makan malah ngantuk, nggak bertenaga. Ini kemungkinan besar sudah mulai capek tuh petugas, paham? Jadi kalau Anda mulai bayangkan kira-kira kalau ketika pagi hari ada orang, mohon maaf, makan nasi ya. Mau nasi apa ya? Mau nasi uduk, nasi goreng segala macam, plus juga dengan bakwan, plus juga dengan gorengan, plus juga dengan teh manis. Kebayang nggak capeknya petugas? Itu maksudnya. Jadi kalau kayak begini caranya, Anda harus atur kan, supaya petugasnya tidak keletihan. Tapi kan kita tuh tetap butuh tenaga kan gitu kan. Nah, tenaga ini tadi saya katakan, kita mulai berpikir bagaimana gula yang masuk tidak membebani. Maka carilah gula-gula yang sehat. Gula alami. Dari mana sumbernya? Nggak usah makan nasi. Misalkan Anda tetap pengen makan yang manis-manis, ya carilah sumber karbo yang sehat. Contohnya umbi-umbian, kan bisa? Ya, gitu loh maksudnya ya. Sehingga nanti pagi itu Anda nggak usah tanya, dokter pagi makannya apa? Tergantung kebutuhan. Kalau perlu makan, saya makan. Tapi kalau nggak, saya nggak makan. Kadang-kadang cuma minum kopi doang. Karena kopi itu menekan rasa lapar saya. Sampai siang, sampai sore gitu loh. Itu ilmunya. Jadi nggak usah ribet makan apa. Kalau kita sudah ngerti tubuh kita, kapan kita butuh karbo, taunya kita butuh karbo kapan? Saat kita lapar atau pusing, bisa butuh karbo tuh. Contoh karbo apa? Nasi, jagung, itu karbo kan? Ubi, singkong, gitu-gitu lah, itu karbo tuh. Ya, atau mungkin beberapa sekarang sudah mulai banyak, itu kayak sorghum, ya, itu bisa tuh. Jadi begitu polanya, sehingga nanti kita mulai makan tuh bener sesuai dengan kaidah bagaimana Al-Quran mengajarkan. Contoh mungkin kenapa dalam Al-Quran dalam surah Al-Waqiah itu Allah menjelaskan bahwa di situ makanlah buah dulu. Sebenarnya bahasa buah ini bahasa enzim. Kalau saya tangkap gitu kan, makanya tadi kenapa kita minum cuka dulu, kan enzim sebenarnya itu. Sehingga ketika masuk makanan-makanan yang lain gampang dicerna, atau makanlah intinya itu yang serat gitu loh. Termasuk juga selain kalau Anda supaya nggak letih itu si petugas tadi itu, sebelum Anda makan beratnya, Anda makan sayur dulu. Makanya udah bener orang-orang zaman dulu tuh makan lalap. Udah bener. Ya, cuman kita sekarang susah dapatnya atau mungkin lupa segala macam, berubah pola makannya. Apalagi makanannya kebanyakan makanan yang sifatnya olahan. Ya.